Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Oke, gue ingin membahas kabar ya, yang juga ditemukan banyak di sosial media X. Salah satunya ini disebutkan oleh Telegraph ya, melalui jurnalisnya James Ducker, yang mengatakan bahwa Manchester United ini menunjukkan semacam kayak minat terkait dengan Gianluigi Donnarumma di awal musim panas. PSG saat ini sedang dalam proses untuk mendatangkan penjaga gawang Lille, Luca Chevalier. Walaupun ini masih belum ada tahapan lebih lanjut lagi ketertarikan Manchester United terhadap Gianluigi Donnarumma. Sebelumnya gue juga ingin menambahkan bahwa terkait dengan Andre Onana, ini Fabrizio Romano juga memberikan klarifikasi, informasi bahwa ada minat dari Monaco, ketertarikan, tapi ternyata menurut Fabrizio Romano itu tidak benar ya. Nah, bagaimana situasi Donnarumma, penjaga gawang Manchester United? Fakta bahwa Donnarumma saat ini sedang dalam proses perpanjangan kontrak dengan PSG yang masih belum disepakati. Dari situ gue berpikir bahwa apakah memang ada murni minat dari Manchester United. Minat murni artinya bahwa akan juga ditindaklanjuti oleh langkah-langkah selanjutnya. Ini menarik ya menurut gue, bahwa selain Gianluigi Donnarumma, kiper senior, kiper fantastis tentu saja bersama dengan PSG, musim lalu menjadi juara Eropa, Champions League ya kan, bersama dengan menjadi pilihan utama juga menurut gue ya, bersama dengan tim nasional Italia. Tapi kalau dilihat ya selama beberapa waktu terakhir, terutama di bursa transfer musim panas, Manchester United ini juga dikaitkan dengan penjaga gawang senior lainnya, yaitu adalah Emiliano Martinez. Ada dua nama ini ya, penjaga gawang premium, Emiliano Martinez dan juga Gianluigi Donnarumma. Sebenarnya kayak apa sih menurut gue ya, secara dengan amatiran? Gue bisa jadi salah, tapi ini bagaimana gue melihat keadaan dari Emiliano Martinez. Situasi dengan Emiliano Martinez menurut gue lebih kok dari sisi peluang ya, menurut gue lebih memungkinkan untuk didatangkan di Manchester United, karena Aston Villa butuh suntikan dana. Sang pemain juga sudah diinformasikan banyak oleh sumber-sumber media ya, bahwa sang pemain pun juga ingin sebenarnya pindah ke Manchester United. Tapi kuncinya sekali lagi yaitu adalah keadaan situasi penjaga gawang Manchester United sendiri. Mau itu Donnarumma, mau itu Emiliano Martinez, nama-nama senior, nama-nama penjaga gawang yang memang diplot sebagai penjaga gawang utama. Selama penjaga gawang Manchester United saat ini tidak cabut ya, tidak keluar dari klub, artinya Andre Onana, maka kemungkinan tersebut kecil. Dan fakta bahwa tidak ada keinginan Manchester United di musim panas ini untuk melepas Andre Onana, baik itu dari klub maupun dari sang pemain sendiri, ini membuat menurut gua ya, perputaran penjaga gawang utama di Manchester United ini kecil untuk penjaga gawang utama. Sempat dikabarkan sebelumnya bahwa memang Emiliano Martinez ini Manchester United ingin meminjam, tapi Aston Villa ingin dilepas secara permanen, angkanya sekitar 40 juta euro untuk pemain yang sudah berusia 30 tahun lebih ya kan. Sehingga akhirnya tidak dilanjutkan, katakanlah seperti itu, ketertarikan Manchester United dalam hal Emiliano Martinez ya. Dan sekarang dikaitkan dengan Gianluigi Donnarumma. Langsung aja menurut gue terkait dengan Gianluigi Donnarumma ini mungkin taktik juga ya dari kubu sang pemain, bahwa ya mereka kan sedang dalam proses negosiasi kontrak baru, belum disepakati, dan ditambahkanlah bumbu-bumbu ada kemungkinan, ada minat dari klub lain, sehingga mungkin ini bisa mempercepat ya proses terutama dari PSG untuk misalnya menuruti poin-poin untuk kontrak baru Gianluigi Donnarumma. Karena menarik ini, selain dikabarkan ada pergerakan atau minat ya dari Manchester United, juga bagaimana disebutkan PSG juga akan atau berminat ya dalam proses mendatangkan penjaga gawang Lille, Luca Chevalier, ini yang dikatakan. Jadi memang ada
ada semacam kayak pergerakan yang paralel, dan menurut gue ini unik dan juga sekaligus menarik ya. Tapi sekali lagi, kalau untuk Manchester United sendiri, katakanlah memang Donnarumma akhirnya tidak memperoleh kesepakatan dengan PSG apakah dia akan datang ke Manchester United, tidak dengan saat ini ya, karena ketika dilepas dari PSG pun juga tentunya dia tidak akan secara gratisan begitu, karena kontraknya masih terikat ya. Dan belum lagi kalau kita berbicara terkait dengan gaji Donnarumma, pemain-pemain PSG rata-rata gajinya tinggi, dan ini kan juga hal yang harus dilihat oleh Manchester United. Apakah posisi penjaga gawang sekali lagi menjadi prioritas hanya kalau ada pergerakan keluar? Dan gue justru melihat peluang itu bukan di penjaga gawang utama. Gue ulangi lagi, gue justru melihat peluang tersebut justru ada di penjaga gawang kedua. Dan misalnya kalau penjaga gawang kedua dari Manchester United, Altay Bayindir, cabut, mungkinkah Manchester United mendatangkan penjaga gawang premium, penjaga gawang nomor 1 sebagai pesaing dari Andre Onana? Dengan segala kemungkinan yang ada di sepak bola, gue memperkirakan tidak seperti itu. Gue justru memperkirakan ya, gue bisa jadi salah, tapi di prediksi gue kalau Altay Bayindir lepas, kalau sekali lagi Manchester United baru akan melakukan pergerakan di penjaga gawang dan akan mendatangkan penjaga gawang muda dengan harapan akan menjadi pesaing ya dari Andre Onana, sekaligus juga diharapkan akan berkembang dengan development, dengan adaptasi misalnya ya. Untuk penjaga gawang di Manchester United dengan proyeksi akan menggantikan Andre Onana dalam 1 atau bahkan 2 musim ke depan. Itu sih perkiraan gue. Jadi segala informasi yang mengaitkan Manchester United dengan beberapa penjaga gawang, terutama penjaga gawang nomor 1, penjaga gawang premium, gue nilai sih bukannya tidak betul ataupun tidak akurat. Mungkin akurat, ada minat. Mungkin betul memang Manchester United tertarik ya dengan nama-nama tersebut. Tapi kemungkinan untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya, artinya melakukan pendekatan atau bahkan melakukan penawaran ya, negosiasi, menurut gue masih cukup jauh dan kemungkinan itu tidak besar. Situasi keuangan Manchester United juga yang tidak memungkinkan menurut gue ya untuk Manchester United ini melakukan perombakan secara besar-besaran, melakukan pergerakan secara lebih fleksibel. Ini kan juga fakta lainnya. Belum lagi situasi klub saat ini di mana ada banyak ketidakpastian sehingga pemain-pemain yang ingin didatangkan oleh Manchester United itu juga harus diyakinkan, dan tidak mudah hal tersebut. Manchester United juga tanpa kompetisi Eropa musim depan. Ini juga fakta menarik ya, bagaimana Gianluigi Donnarumma bersama dengan PSG bermain di Champions League, musim lalu menjadi juara di Champions League. Lalu tiba-tiba Manchester United berminat dan dia akan datang begitu ke Manchester United tanpa Champions League, tanpa kepastian terkait dengan arah klub akan seperti apa, apakah Manchester United akan mampu bersaing dan segala macam. Menurut gue hal-hal ini yang menjadikan gue perkirakan ini hanya permainan mungkin ya, permainan. Gue bisa jadi salah. Ini hanya asumsi gue. Gue asumsikan ini permainan agen sih, dalam hal ya supaya PSG mau menaikkan valuasi, menuruti mungkin ya poin-poin negosiasi terkait dengan kontrak baru dari Gianluigi Donnarumma. Kita lihat akan seperti apa pergerakan Manchester United di posisi penjaga gawang ini ya, di bursa transfer kali ini. Bagaimana mau Sobat Football United terkait dengan kabar ini? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.